Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Saat ini berada di JPO Jembatan Tol Pasir Koja. Jadi ini pintu keluar Pasir Koja, dan nanti kita akan melewati sini untuk menuju atau melihat proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Ini persis berada di atas JPO Pasir Koja. Melihat, kita dari sini bisa menyaksikan jembatan bentang panjang atau long span ride proyek kereta cepat Jakarta Bandung, karena berada di persilangan tol, sehingga kemudian dia harus panjang jalur penghubungnya. Semakin jelas diperbesar, tapi memang saya sendiri gemetaran kalau melalui jembatan seperti ini. Kita akan menuju ke arah Marga Asih. Jadi tadi dari jalan di Gempol Sari kita masuk, kemudian menuju JPO, menyeberang ke Jalan Batu Rengat, dan sekarang kita berada di Jalan Batu Rengat, dan di sana ada sawah-sawah di pinggir tol Padalenyi, di mana proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini sedang melakukan pengerjaan. Itu sudah ada 2 pilar, tapi pilarnya tinggi, bahkan diperkirakan lebih dari 15 meter tingginya. Dan untuk merangkai sebelum dicor seperti pilar itu harus menggunakan alat berat. Kita saksikan prosesnya, berhubung besi-besi ini kan berat dan berada di ketinggian sehingga menggunakan alat. Itu kita lihat proses pengerjaannya. Jadi rangka besi untuk pilar jalur kereta cepat Jakarta Bandung ke arah timur. Ini 2 yang sedang dirangkai, kemudian sudah ada 1 sudah selesai dan 1 lagi sementara dikerjakan. Tenaga kerjanya hanya beberapa orang, itu yang paling di atas. Kemudian di bawah juga ada yang membantu mengarahkan besi yang diangkat ke atas dengan alat berat. Sementara di sampingnya juga sudah ada 2 pilar. Di sebelahnya lagi masih berupa rangkaian besi. Nah, ini rangka besi yang sudah dikaitkan dengan pondasi. Ini berada di sisi sebelah kiri tol Padalenyi. Kalau mengarah ke timur, sebelah kiri, sebelah utara. Mantap. Walaupun belum selesai, dalam arti masih dalam proses pengerjaan jalur kereta cepat Jakarta Bandung ke arah timur, karena sebagaimana dimaklumi di Cibeber di rest area kilometer 125 kota Cimahi ke arah timur dari tunnel 10 kalau tidak salah, tunnel Gunung Bohong, itu sudah berdiri pilar-pilar, kecuali yang di dekat jembatan tol Unjani itu masih berupa rangkaian besi seperti ini. Kemudian terus hingga ke arah sini
dari Jalan Mancong di Dewi Gajah, Jalan Mancong, kemudian di Melong, Kota Cimahi, itu juga dalam proses pengerjaan seperti ini, walaupun di beberapa titik masih proses pengeboran untuk pemasangan bor pile. Berada di pinggir sawah juga, jadi di sekitarannya masih ada sawah, jadi agak sejuk karena ada pohon-pohon juga bagi yang menyaksikan. Nah, dari lokasi tadi kita bergeser sedikit ke arah selatan, tapi masih di utara tol Padalenyi, menyaksikan lebih jelas deretan rangka besi tadi yang sementara dirangkai yang menggunakan alat dan beberapa tenaga kerja. Nampak juga tol begitu ramai di pagi ini. Untuk memperjelas posisi, saya menghadap ke timur, membelakangi lokasi tadi, yaitu pilar yang sedang dirangkai besi setelah dicor pondasinya untuk kemudian menjadi pilar penghubung jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya menghadap timur dan saya membelakangi belum jembatan penyeberangan kendaraan juga, orang juga, motor. Ini juga mengarah ke timur ke arah Mikomol. Nampak juga tiang-tiang yang sementara dirangkai sebelum dicor tentu saja. Barangkali inilah perkembangan pekerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di samping tol Padalenyi. Ini saya dalam arah ke Bekasi. Nah, yang kita saksikan ini adalah long span bridge atau jembatan bentang panjang. Kenapa kemudian harus seperti ini? Harus panjang karena dia berada di atas persilangan tol. Tol dari ini sebelah kiri dari tol Soroja, Soreang Pasir Koja, kemudian yang sebelah kanan ke arah barat timur itu adalah tol Padalenyi, sehingga memang jaraknya harus begitu panjang untuk kemudian dihubungkan, berhubung ada jalan tol di bawahnya. Mirip juga dengan long span bridge di Gado Bangkong, tapi barangkali ini yang lebih panjang karena ini berada di atas jalan tol. Kalau di Gado Bangkong dia hanya berada di atas jalan nasional yang lebarnya juga ya sekitar lebar jalannya sekitar ya lebih pendek lah dibandingkan jalan tol. Dan di saat pengerjaan seperti ini pun kendaraan tetap lalu lalang, baik yang ke arah timur maupun ke arah barat, ke arah Padalarang maupun ke arah Cilenyi, sebab tiang-tiang atau pilar-pilar baik yang baru dilakukan pengeboran atau dirangkai besinya maupun yang sudah dicor, ini pilarnya begitu tinggi kelihatan dibanding dengan pilar-pilar lainnya seperti yang ada di Mikomol atau di Cimahi. Jadi memang adanya long span bridge tadi semata untuk tidak tumpang tindih dengan jalan tol. Barangkali pemahaman saya ya seperti itu. Kalau di udara yang menggunakan drone, setelah jalur kereta cepatnya selesai atau jadi digunakan,
maka kelihatan ada tumpang tindih, tapi sesungguhnya tidak, karena dia ada di sisi jalan tol, kemudian juga antar jalurnya itu memiliki jarak yang tidak mengganggu satu sama lain. Jadi walaupun kelihatan berdekatan, tapi sesungguhnya tidak saling mengganggu. Apalagi jalur kereta cepat ini pun dia berada di ketinggian. Jadi secepat apapun, sebagaimana kita maklumi 350 km per jam kurang lebih, dia tidak akan mengganggu, bahkan tidak ada perlintasan yang mengganggu seperti halnya kereta api, kecuali sampai di terminal Tegal Luar. Demikian, wassalamualaikum.